Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saya itu liburan, satu hal yang saya pikirkan adalah waktu pulang. Apalagi kalau liburannya lama, lebih dari 2-3 hari. Pergi seminggu, pergi 2 minggu. Satu masalah saya waktu pulang adalah AC di kamar atau kamar saya jadi panas sekali. Buka AC itu semalaman, dinginnya baru besok. Karena ruangan itu di kamar sudah lama gak dipakai Bapak Ibu. Selama mungkin seminggu, 10 hari atau 2 minggu. Itu menjadi panas banget. Begitu masuk kita kayak di spa Bapak Ibu. Panas banget itu. Tapi puji Tuhan bahwa perkembangan teknologi semakin luar biasa. Saya dikasih tunjuk satu brosur di sosial media yang memberikan ada kemudahan bagaimana bisa setel akan AC kita dari jauh. Jadi saya beli beberapa waktu yang lalu lewat ponakan saya di Australia. Kemudian dia pulang, dia bawa ke Indonesia dan kami pakai itu. Sekarang saya kalau kemana-mana agak nggak terlalu khawatir. Kalau sudah pergi luar negeri, pulang mungkin sampai Jakarta, begitu saudara, waktu sudah di pesawat, AC yang di kamar saya hidupin. Sudah, padahal saya di Jakarta. Nanti begitu sampai di Surabaya, udah agak dingin Bapak Ibu. Kadang-kadang saya di Bali begitu, udah mau naik pesawat ke Surabaya, AC di kamar saya hidupin, AC ruang tamu saya hidupin, udah hidup. Begitu saya sampai Surabaya, masuk kamar, dingin Bapak Ibu. Itu namanya kemudahan teknologi. Dan semua disetel itu hanya lewat HP saudara. Bagaimana HP itu bisa connect, biar dari mana, mau saya di Amerika, mau saya di Eropa, itu saya bisa buka dan hidupkan semuanya. Yang penting satu, bisa connect dari HP saya ke Indonesia, ke kamar saya. Itu saja. Kata kuncinya terkoneksi dengan baik. Saudara, kita sebagai anak Tuhan, kalau kita terkoneksi dengan baik kepada sorga, kita juga akan bisa mendapat pertolongan kita. Amin. Yang penting saudara itu bagaimana engkau mampu tidak terkoneksikan ke sorga. Percuma ngomong doanya panjang lebar Bapak Ibu. Kalau belum terkoneksikan itu ngomong panjang lebar itu mubazir, hilang di angin doa kita. Tapi kalau saudara terkoneksikan dengan baik, setiap kata yang keluar waktu kita sudah terkoneksikan dengan sorga, setiap kata itu berarti dan diterima di sana. Itu sebabnya kita harus belajar jadi orang Kristen. Bagaimana membawa diri sedemikian rupa supaya kita terkoneksikan dengan baik dengan sorga. Itu jauh lebih penting. Sehingga ketika kita buka mulut, kita berucap kepada sorga, kita menyanyi, kita menyembah, kita berdoa. Doa kita itu tembus memang sampai di sana. Itu karena kita terkoneksikan. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang yang mencari koneksi dengan Yesus dan dia dapatkan itu sehingga dia mendapatkan pertolongannya. Yaitu seorang yang disebut perwira di Kapernaum. Dan kalau saudara dan saya memiliki apa yang dipunyai oleh orang ini, maka doa saudara pasti didengar. Walaupun saudara ada di tengah-tengah badai sekalipun, kita akan didengarkan oleh Tuhan. Kita mau belajar dari perwira di Kapernaum. Hari ini khotbah saya bertemakan The Outstanding Faith. Iman yang luar biasa. Bagaimana saudara dan saya bisa memiliki iman yang luar biasa? Bagaimana saudara dan saya, kita diharapkan oleh Allah supaya kita itu bisa menjadi orang yang bisa terkoneksikan dengan baik dengan sorga.
Mari lihat dengan saya di dalam ayat-ayatnya Matius 8 ayat yang ke-5 sampai 13. Matius 8, 5 sampai 13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira, mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Kalau kita dengar kisah ini, menarik. Kisah yang sangat menarik. Yesus itu jarang memuji orang. Salah satu kejadian, event, Yesus memuji orang adalah di dalam kisah ini. Dia memuji bukan yang dipuji muridnya. Yang dipuji bukan keluarganya. Yang dipuji adalah seorang perwira Kapernaum. Yang bukan siapa-siapanya dia. Tetapi Yesus memuji mengenai imannya yang sangat luar biasa. Bagaimana imannya itu betul-betul menghasilkan sesuatu. Tapi yang kita mau pelajari bersama-sama adalah begini. Apa yang dia punya? Apa yang sungguh-sungguh dia punya? Yang membuat Yesus kagum kepada dia. Kalau itu kita punya, Yesus juga akan kagum dengan saudara dan saya. Kalau itu saudara dan saya punya, maka badai apapun dalam hidup rumah tangga saudara pasti terselesaikan. Apa yang Yesus harapkan dari saudara dan saya? Nomor satu, menjadi person of love. Menjadi orang yang punya cinta kasih. Menjadi orang yang punya cinta kasih. Kalau lihat di dalam ayat 5 dan 6 itu kejadiannya. Yang sakit ini bukan anak, yang sakit bukan istri, yang sakit bukan ponakan, yang sakit bukan termasuk keluarga, yang sakit adalah hamba. Orang lain. Derajatnya beda. Zaman dahulu hamba itu bisa dibeli dengan uang. Tapi walaupun bukan keluarga, bukan siapa-siapa, dia itu seorang perwira tinggi sampai membela-belain datang kepada Yesus, terkoneksikan dengan Yesus, memohon kesembuhan untuk hambanya. Kalau bukan kasih apa? Kalau bukan cinta kasih yang ada dalam dirinya sebagai seorang perwira, lalu apa? Dan dengan jujur dan jelas dia katakan, yang sakit itu hambaku lumpuh dan sangat menderita. Yesus dengarnya kan beda. Yang sakit istriku, oh istri. Yang sakit anakku, oh anak. Ini datang jauh-jauh cari Yesus tengah mati. Yang sakit hambaku. Pada zaman dahulu
hamba tidak dihargai. Ini ada manusia menghargai seorang hamba. Luar biasa. Itu sebabnya dikatakan harus jadi orang yang penuh dengan kasih. Apa yang kita bisa pelajari dalam hal ini? Yaitu orang yang peduli terhadap orang kecil. Kasih itu adalah orang yang peduli terhadap orang kecil. Perwira Kapernaum ini peduli pada orang kecil. Zaman dahulu budak bisa dibeli. Mungkin harganya sama dengan sapi mungkin. Tapi dia mengasihi orang kecil. Itu dihargai oleh Yesus. Ini. Orang-orang yang sangat memerlukan. Orang kecil yang sangat memerlukan. Orang-orang yang tidak mampu membalas kebaikan. Pernah saudara berbuat baik pada orang yang tidak mampu balas kebaikan saudara? Kalau saudara hanya berbuat baik kepada orang yang mampu membalas, itu namanya kasih yang transaksional. Sebuah kasih yang hanya transaksi. Hari ini aku kasih engkau bakpao, minggu depan kau kasih aku kompiang. Hari ini aku kasih engkau bubur ayam dan cakwe, minggu depan kau kasih aku bubur Madura dan es degan. Itu namanya kasih yang berbalas. Tapi kasih yang dimaksudkan di sini, bagaimana kita mampu mengasihi orang yang tidak mampu membalas kebaikan kita. Berapa banyak kita bilang, buat apa? Oh, dia tidak bisa balas kita. Buat apa? Dia orang kecil. Kasih bicara mengenai mengasihi orang-orang yang terabaikan dan terlupakan. Ini kasih. Mengasihi yang terabaikan dan terlupakan. Hamba itu adalah mewakili orang-orang yang terabaikan dan terlupakan. Orang kalau punya hamba zaman dahulu Bapak Ibu, itu mau diapain aja boleh. Mau dipecut boleh. Mau dipukulin boleh. Itu hanya dia, haknya. Kalau sekarang kita bilang KDRT. Kalau dahulu itu haknya. Dia punya orang itu seumur hidupnya. Kasih bicara mengenai orang yang mau berkorban bagi orang lain. Tapi tanpa motivasi lain. Alias tulus. Tidak ada motivasi-motivasi yang aneh-aneh. Tidak ada udang di balik batu dalam hal ini. Mengasihinya tulus. Tanpa ada hitung-hitungan. Hari ini dia tak kasih jeruk 2 kilo. Saya tak lihat balesnya apa. Lu alah, cuma dikasih kuaci 1/2 kilo. Awas, lain kali tak kasih apa-apa. Ndak imbang. Lah ini bukan mengasihi ini, transaksi ini. Transaksi kasih sayang, transaksi kasih. Ini ndak benar ini yang kayak begini. Namanya orang mengasihi itu tidak perlu ada imbalan. Betul nggak Bapak Ibu? Orang yang mau membela kepentingan orang lain. Jauh-jauh datang kepada Yesus bukan untuk kepentingan diri sendiri. Jauh-jauh datang kepada Yesus, cari Yesus, resikonya bisa ketemu, bisa tidak. Resikonya juga bisa diterima, bisa ditolak. Dia ambil semua resiko itu untuk kepentingan orang lain, bukan untuk diri sendiri. Dia mau hambanya ini jadi baik. Saya yakin sebelum ketemu Yesus sudah dipelihara, sudah dirawat, sudah ditolong, sudah keluar uang banyak. Merawat yang sakit ini. Diurus dengan benar, diurus dengan sungguh-sungguh semuanya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Saya membaca kisah yang sangat menarik mengenai sebuah toko bernama Trader Joe. Toko Trader Joe. Satu kali waktu ini di California, satu kali waktu dalam antrian bayar itu ada seorang ibu, ini kejadiannya tahun 2009, kisah nyata. Ada seorang ibu bernama Jenny Ware.
Jenny Ware itu sampai di depan kasir, udah bawa barang-barang yang dia bawa untuk bayar, baru kemudian sadar lupa dompetnya. Ini pengalaman yang tidak menyenangkan. Saudara bisa bayangkan, antrian Anda panjang, lalu saudara sudah sampai di kasir, bawa barang, semua udah ada cetit, di barcode semua, harga udah keluar, $207, lalu cari tas, buka tas, cari dompet, dompetnya enggak ada. Malu. Tapi ada seorang wanita namanya Carolee Hazard, lihat itu, dan kemudian dia berkata, saya bantu bayarkan. Jadi $207 itu dibayar. Nggak kenal ini. Setelah dibayar ya pasti cari kenal. Siapa kamu ini kok bayarin saya segala macam. Seminggu kemudian yang hutang $207 itu kirim $300. Jadi lebihnya $93. Lalu dikasih tahu sama Jenny. Carolee bilang, ini lebih $93. Dia bilang, atur saja kamu mau apa, jangan kembalikan ke saya. Jadi Carolee ini cerita-cerita sama temen, enaknya diapain ya $93 ini. Saya mah gak mau ngambilin, waktu itu nolongnya tulus kok, $207 kok dikirimin 300, lebih $93. Lalu teman-temannya itu bilang begini, sumbangkan pada orang-orang gak punya, yang gak bisa makan. Lalu disumbangkan kepada sebuah bank namanya Second Harvest Food Bank di Silicon Valley. Uang itu disumbangkan tapi bukan $93. Dia nambahin sendiri $93. Jadi $186 dikirim. Waktu itu dikirim, itu diceritakan di Facebook. Saudara tahu yang terjadi? Ternyata mereka bilang kita juga mau kasih orang gak bisa makan. Jadi rekening dibuka pada nyumbang. Dari mana-mana pada nyumbang. Semua yang nyumbang itu hanya $93 atau 0,93 sen. Jadi gak sampai $1. Boleh nyumbang $93 atau 0,93 sen. Dan itu bergulir dalam setahun Bapak Ibu sampai $100.000. Kira-kira 1,3 miliar rupiah itu disumbangkan. Dimulai dari apa? Dari ada orang peduli orang kecil. Lalu itu menjadi satu kegerakan yang sangat-sangat luar biasa, meluas, dan banyak orang ingin menyumbang untuk orang kecil. Saudara, bagaimana dengan cinta kasih? Kalau saudara mau terkoneksikan dengan sorga, sorga itu melihat Anda ini peduli orang kecil atau tidak. Kalau saudara itu mau terkoneksikan dengan sorga, Tuhan periksa hati saudara, adakah engkau cinta kasih pada orang kecil? Pernah saya baca orang kecil lewat pengemis, orang pada ngasih uang. Tapi ada satu, lihat pengemis ini, ngasih uangnya itu sambil nyapa. Dan pengemis itu bilang gini, makasih ya, saya udah dilihat aja udah seneng. Banyak orang kecil di sekitarnya gak dilihat. Dianggap itu bayangan. Hati-hati. Tuhan itu sebelum memberkati dan menyembuhkan hamba yang sakit ini, hamba daripada perwira Kapernaum, satu yang dia lakukan, diteropong hatinya, ada cinta kasih tidak? Makanya saudara kalau mau terkoneksikan dengan Allah, engkau tidak bisa simpan dendam, sakit hati, benci orang, sorry. Nggak bisa connect itu. Itu kayak remote sama TV. Gini-giniin, di connect, nggak mau nyambung. Tapi kalau ada cinta kasih, beda.
Ini yang Tuhan mau. Bahwa hati saudara ada cinta kasih. Jadilah orang yang membangun diri untuk belajar mengasihi. Tidak mudah. Siapa bilang mudah? Siapa bilang mengasihi mudah? Kalau mengasihi mudah, maju ke depan. Tuhan bilang, kalau ada orang tampar pipi kirimu, kasih pipi kanan. Angele, ya kan? Susah. Jangan bilang mengasihi gampang. Semua kita harus belajar bagaimana mengasihi. Semua kita. Be a person of love. Menjadi orang yang penuh dengan kasih. Yang kedua kita lihat bersama-sama. Apalagi sih yang diharapkan daripada kita oleh Kristus. Adalah menjadi person of humility. Orang yang rendah hati. Apakah itu dipunyai oleh perwira Kapernaum? Yes. Mana buktinya? Di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Mau Yesus ke rumahnya. Mau Yesus meladeni. Kenapa? Karena Yesus juga punya cinta kasih pada orang kecil. Tetapi lihat jawabannya, ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini perwira yang kaya. Ini orang ada duit, rumahnya pasti bagus. Tapi hatinya terhadap Yesus begitu rendah hati. Aku gak layak terima engkau. Engkau itu terlalu besar untuk masuk dalam rumahku. Besar itu artinya engkau orang terhormat. Engkau orang mulia. Engkau seorang guru yang hebat. Gak layak aku terima engkau di dalam rumahku. Itu sama kalau ada presiden mau ke rumah saudara. Saudara bilang apa? Jangan, ketemu di hotel aja. Kita cari hotel bintang 5. Jangan di rumah saya. Aduh jangan. Mau sih tapi jangan. Nggak layak kita terima. Engkau seseorang yang sangat terhormat. Kira-kira kan begitu. Di sini ketahuan. Diteropong oleh Yesus. Orang ini punya rendah hati. Saudara kalau mau terkoneksikan dengan sorga. Jangan lupa ini harus ada. Sikap rendah hati harus ada. Jangan seperti orang yang disebut orang Farisi. Tuhan, aku seminggu puasa 2 kali. Aku bayar perpuluhan. Aku hidup benar. Gak kayak dia itu pemungut cukai. Waduh, ini doanya sombong amat. Tuhan justru tolak. Yang rendah hati itu pemungut cukai. Oh, aku orang berdosa, kasihanilah aku ya Allah, aku orang berdosa. Ini yang didengar, ini yang bisa connect dengan sorga. Jadi sombong itu maaf, gak akan terkoneksikan dengan sorga. Jangan bangun diri saudara jadi orang sombong. Tidak peduli saudara mau kaya seperti apa. Di sorga kekayaan kita itu tidak bisa dibandingkan dengan sorga. Tidak peduli saudara punya karunia, keahlian, keistimewaan apapun, satu saja, tetap rendah hati. Kalau tidak Anda tidak terkoneksikan dengan sorga. Rendah hati itu adalah tindakan tidak memegahkan diri. Tidak memegahkan diri. Itu rendah hati. Wah ini kok bagus ya, siapa yang dekor? Aku kok. Ini udah ketahuan ini. Orang kayak begini gak bisa terkoneksikan dengan sorga. Aduh kamu cantik sekali. Sapa dulu. Entek saudara. Udah. Wah kamu tuh kaya amat. Oh, iya memang kami dari keluarga kaya raya. Beda sama kamu. Orang begini berdoa. Itu semua jendela pintu sorga rapat ketutup. Siapa mau dengar? Orang rendah hati didengar, orang sombong tidak akan didengar. Rendah hati itu artinya mengakui otoritas Allah. Itu rendah hati.
Mengakui otoritas Allah. Rendah hati itu artinya aku butuh Engkau Tuhan. Itu rendah hati. Makanya kalau orang itu rendah hati itu selalu akan berdoa. Selalu punya jam doa. Orang yang berdoa itu adalah orang yang melatih diri rendah hati di hadapan Tuhan. Orang yang sombong itu tidak pernah berdoa. Ada lagi yang bilang, ayo Pak ke gereja. Ngapain ke gereja? Gereja itu kan cuma buat orang miskin. Gereja itu kan cuma semacam narkoba rohani. Hanya untuk supaya manusia itu diberikan pengharapan, padahal tidak bisa apa-apa. So, sombong. Itu oksigennya itu kalau sama Tuhan dipencet dari sorga, pulang. Ini sombong. Sehebat apapun manusia itu jangan sombong. Kenapa? Karena di sorga itu kaya raya, langit bumi milik Tuhan. Apa yang kita mau sombongin sama Tuhan? Oh Tuhan, aku punya pesawat terbang 3. Tuhan bilang, aku mau kemana aja gak usah terbang. Oh saya bisa bangun jembatan yang paling panjang di dunia. Tuhan bilang, aku mau kemana aja gak perlu jembatan. Rendah hati adalah melihat segala kebesaran diri sebagai anugerah Allah. Oh kamu cantik ya, ganteng ya. Saya begini karena anugerah. Amin. Oh kamu kaya raya ya. Saya begini karena anugerah. Oh kamu pinter ya. Saya begini karena anugerah Allah, bukan saya. Itu. Di tengah-tengah saudara punya keistimewaan hidup. Akuilah Tuhan sebagai pemberinya. Supaya jangan kita jadi sombong. Saya membaca kisah mengenai seorang pemain golf namanya Jordan Spieth. Dia termasuk salah satu orang yang berpengaruh dari 100 orang. Dia salah satu orang berpengaruh. Pemain golf yang berpengaruh. Dan dikatakan dia adalah pemain golf nomor 1 di dalam official world golf ranking. Nomor 1. Tapi tiap kali dia menang, selalu dia terima kasihnya banyak. Terima kasih untuk teman-teman, terima kasih untuk pelatih, terima kasih untuk papa mama, terima kasih untuk saudara-saudara, khususnya untuk saudara perempuan saya. Namanya adalah Eli. Eli ini otis, sakit otis. Tiap kali dia menang turnamen, pulang, yang dicari adiknya yang paling kecil yang otis ini si Eli. Dirangkul. Aku bisa begini semua karena Tuhan, semua karena doamu. Itu rendah hati. Amin Bapak Ibu. Begitu. Saya membaca kisah mengenai seekor katak. Katak yang ingin terbang seperti angsa. Untuk menghindari musim dingin, dia ingin terbang. Enggak bisa terbang. Dia ingin terbang dan migrasi seperti angsa-angsa ke daerah yang hangat. Jadi dia mendekati para angsa-angsa ini dan berkata begini, aku ingin kayak kamu. Sebenarnya kalau aku bisa terbang itu karena kamu. Kalau di 2 angsa kiri kanan lalu itu ada sebatang dahan, kalian gigit, lalu aku ada di tengah-tengah. Kita bisa terbang. Angsa bilang gak keberatan, kamu gak berat-berat amat. Ayo deh, dibawa terbang tinggi. Udah jalan berapa kilometer terbang tinggi, enak. Terus terbangnya agak rendah dekat sawah-sawah. Lalu kemudian ada petani lihat. Wow, hebat ya. Bisa terbang kayak begini. Ini idenya siapa bisa terbang? Kataknya jadi sombong. Yo aku, buka mulut jatuh.
Karena dari tadi dia tuh gigit itu, dahannya itu, batang kayu itu. Sambil terbang itu kan. Ini idenya siapa kok cemerlang banget. Sampai kamu bisa terbang bertiga begini. Gak tahan. Aku mati. Cok sombong-sombong. Rendah hati ya. Amin. Orang rendah hati itu mukanya enak dilihat. Pernah lihat orang sombong? Nggak enak itu. Kayak nggak tepak gitu saudara. Orang rendah hati itu mukanya itu selalu enak dilihat. Makanya kita rendah hati aja. Orang kalau nggak rendah hati nggak bisa terkoneksi pada sorga. Sorry aja nggak bisa. Baca ayat-ayat dalam Alkitab. Kalau umatku bertobat dan merendahkan diri di hadapanku, berdoa dan berpuasa, aku akan mendengar. Rendah hati, terkoneksikan. Amin Bapak Ibu. Ini bagian penting. Nah, perwira Kapernaum itu terdeteksi rendah hati. Aku tidak layak terima engkau dalam rumahku Tuanku. Jangan. Ucapkan satu patah kata aja disembuh. Rendah hati. Yang ketiga kita lihat bersama-sama. Apalagi yang diharapkan daripada saudara dan saya kalau kita ini ingin terkoneksikan dengan sorga. Harus jadi orang yang seperti apa? Person of faith. Orang yang beriman. Tanpa iman tidak ada orang berkenan kepada Tuhan. Tanpa iman tidak akan ada orang berkenan. Jadi mohon maaf kalau saudara berkata, saya ateis. Ateis itu adalah orang yang tidak beriman dan tidak mengimani Tuhan apapun. Dia hanya percaya dirinya sendiri. Maaf, orang itu nggak berkenan. Ateis tidak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan karena tidak punya iman. Dulu saya ke Jerman waktu masih baru tamat SMA. Ketemu orang di sana. Anak Indonesia di universitas. Baru kenal. Tanya namanya, saya lupa namanya. Tanya namanya, ngobrol. Lalu saya itu tanya, kamu agamanya apa? Saudara tahu jawabannya membingungkan. Karena di Indonesia itu kita diajari itu 5 agama itu. Ada Kristen, ada Islam, ada Buddha, ada Hindu, ada Katolik. Ya. Nah, saya tanya dia, kamu agamanya apa? Dia jawab, agamaku adalah aku. Hah? Ini apa ini? Apa agamamu? Agamaku adalah aku. Kok enggak termasuk 5 ya? Ini agama baru. Apa maksudmu? Aku hanya percaya pada diriku sendiri. Oh edan nih orang. Sekolah jauh-jauh nggak taunya cuma jadi begini. Saya hanya percaya pada diri saya sendiri. Segala sesuatu di dunia tergantung diri saya sendiri. Ini kalau ada pensil jatuh, kalau saya tidak angkat, siapa yang angkat? Saya harus angkat sendiri. Saya mau makan, saya harus cari makan sendiri. Saya punya agama adalah aku. Ampun. Ampun. Nah dulu waktu di dalam rahim itu kan tidak keluar-keluar sendiri kok pakai suster dan dokter. Nah dulu kenapa harus jadi lewat papa dan mama? Kenapa nggak tiba-tiba jadi sendiri? Kadang-kadang orang sekolah itu bukan tambah pintar saudara. Pinternya terbalik. Tapi ini orang ini bilang begini, perwira Kapernaum. Perwira Kapernaum bilang begini, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Katakan satu patah kata, ini iman. Ini iman. Dia bilang tidak usah ke rumahku. Cukup engkau katakan sembuh, pasti hambaku sembuh. Karena aku juga begitu. Kalau aku suruh orang pergi, dia pergi. Aku suruh prajuritku datang, dia datang. Artinya apa? Orang ini tahu otoritas. Dia tahu otoritas Yesus. Kalau Yesus ngomong, pasti jadi. Itu imannya. Iman adalah mempercayai kuasa Allah yang tidak terbatas. Itu iman. Iman mempercayai kuasa Allah yang tidak terbatas. Ingat, Allah tidak pernah terlambat.
Tapi sekalipun Allah terlambat, tidak pernah ada di dalam kamus Allah. Loh, nasi wis jadi bubur. Sorry nak, saya ndak bisa nolong kamu nak. Nasi udah jadi bubur. Sorry, telat saya. Nggak ada. Lazarus mati itu Yesus dikasih tahu setelah 2 hari. Tapi Alkitab bilang Yesus menunda lagi 2 hari, 4 hari. Itu kalau orang mati sek 4 hari. Betul. Kalau bilang 2 hari, kemungkinan masih bisa. Yesus do something. 4 hari, manusia mana? Orang mati 4 hari, manusia mana bisa lakukan sesuatu? Makanya waktu itu Marta dan Maria bilang, loh Yesus datangnya sekarang, coba waktu itu. Tapi apakah ada yang terlambat bagi Allah? Apakah kuasanya itu terbatas? Dia bilang, buka itu. Kuburannya itu, batunya itu minggirkan. Lalu dipanggil, Lazarus, keluarlah. Keluar. Keluarnya Lazarus begitu. Bukan begini loh ya. Itu Hong Kong movie. Orang zaman dulu tuh dibebet. Jadi keluarnya begitu. Lazarus keluar. Makanya Yesus bilang, buka ikatannya. 4 hari. Apakah ada kuasa Yesus yang terbatas, kuasa Allah? Apakah adakah kalimat istilah terlambat bagi Tuhan? Nek gini telat Tuhan, telat wes. Ojo, kita ndak bisa. Kalau ya engkau pun tidak bisa. Oh, jangan bilang begitu. Iman itu tidak bilang Tuhan telat. Kalau Tuhan mau, bisa semua. Amin. Iman adalah mempercayai kasih Allah bagi kita. Percaya. Perwira ini percaya satu. Aku aja mengasihi akan hamba yang lumpuh. Aku tahu guru yang hebat ini, Yesus ini juga pasti mengasihi. Iman adalah percaya kuasa Allah sanggup menciptakan yang mustahil. Mustahil. Itu iman. Sesuatu yang mustahil. Di Jepang itu ada penyelidikan mengenai kuda. Kuda itu diselidiki Bapak Ibu. Kalau butuh apa-apa, dia selalu mencari dan minta tolong dari manusia. Kuda itu begitu. Walaupun tidak pernah bisa bicara bahasa manusia. Dibuat sebuah penyelidikan. Dalam kandang kuda itu, kudanya dikasih tunjuk satu keranjang, isinya itu adalah carrot. Apa itu carrot? Wortel. Dikasih carrot satu keranjang, dicium-ciumin gini, carrotnya itu ditaruh agak atas sedikit. Ya kudanya itu mau ngambil nggak bisa. Lalu kemudian dikirim orang masuk ke situ yang tidak tahu bahwa ada wortel di situ. Saudara tahu? Itu direkam dan diselidiki. Ternyata kudanya itu lihat itu wortel nggak bisa ngambil, dia lihat ada manusia, dia minta tolong manusia ini. Caranya gimana? Deket-deketin manusianya itu, berdiri, cari perhatian dengan kakinya di ini kan, kosek-kosek begitu, lalu disenggol-senggol, dicium-cium, terus dia lari ke sana, meringkik-meringkik di situ, balik lagi, lari sana, sampai akhirnya manusia ini lihat, oh itu tak maumu. Oh kamu mau aku ambilin wortel itu. Iya, manusia itu jalan dan ambilkan wortel itu. Itu diselidiki. Jepang itu menyelidiki mengenai karakter tabiat kuda. Kuda kalau butuh pertolongan pasti minta tolong. Pertanyaan saya, saudara kalau butuh pertolongan minta tolong gak sama Tuhan? Cari dong perhatian sorga. Datang kepada dia. Ini. Kita itu diciptakan dengan satu kemampuan untuk bisa minta tolong kepada sorga. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu.
Sampai Tuhan itu kasih ayat, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Tapi banyak orang Kristen itu tidak mau minta. Punya masalah itu direnung-renung sendiri, pikir-pikir sendiri, stres-stres sendiri, darah tinggi sendiri, mati-mati sendiri. Buka mulut minta tolong. Karena kita itu anak Bapak Ibu. Semua kita itu anak Tuhan. Amin. Iya, nggak ada kan di sini cucu. Kalau saudara, kalau ada anak bilang, Papa kalau panggil Tuhan apa? Tuhan, Tuhan Yesus. Jadi Papa ini apanya Tuhan Yesus? Anak. Lah aku ini kan anaknya Papa. Lah anaknya Papa manggil Tuhan apa? Tetap Tuhan Yesus. Itu Bapakmu. Kamu anak. Lo lain kalau sama manusia. Iya kan? Lain. Kadang-kadang terjadi sama saya. Menikah, sepasang suami istri menikah muda. Manggil saya, Su, uncle. Iya. Terus kemudian anaknya lahir. Manggil apa ini? Engkong ya, ini repot ini. Opa. Lo Su, lo gimana sih Su? Aku lo manggil susu itu Su. Lah masa anakku yang manggilnya Su. Lah aku manggil Su, berarti anakku manggilnya apa? Grandpa. Aku tua sebelum waktunya. Karena jabatan. Tapi tidak berlaku buat sorga. Kalau papanya disebut anak Allah, anaknya juga. Cucunya juga. Gak ada cucu Allah di sini. Amin. Kamu siapa? Aku cicitnya Allah. Cicitnya Allah. Kita semua sama status anak Allah. Kita boleh minta kepada Dia. Iman itu harus ada dalam hidup saudara dan saya. Makanya Yesus kan bilang, kalau anak manusia datang ke atas muka bumi ini, adakah dia mendapatkan iman? Iman. Jadi pelihara iman saudara itu di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Saya tidak peduli apa saja yang menjadi masalah saudara ataupun badai dalam hidup saudara. Tuhan pasti bisa tolong. Asal saudara bangun diri saudara menjadi pribadi yang penuh kasih. Amin. Pribadi yang rendah hati. Pribadi yang ada iman. 3 ini pegangan. Saudara akan selalu terkoneksi dengan baik dengan sorga. Semua masalah yang kita punya, Tuhan pasti akan kirim mujizat, pertolongan, menolong saudara dan saya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.